Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan teori ekonomi makro dari ringkasan pertemuan 10 sampai dengan 18. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Ferdiansyah dari kelas 03 SMJM 001 B320. Baik, mari kita mulai. Pada pertemuan 10, keseimbangan perekonomian terbuka, yaitu pendapatan nasional memperhitungkan kegiatan ekspor dan impor, maka analisis mengenai kegiatan ekonomi dalam suatu negara telah sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam realitas. Perekonomian dapat dibedakan sebagai 4 sektor, yaitu konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, ditambah dengan sektor luar negeri di mana kegiatan ekspor dan impor dijalankan. Sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka ada 4, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Keseimbangan pendapatan nasional dalam sistem perekonomian terbuka itu keseimbangan pendapatan nasional dalam sistem perekonomian terbuka dari keseimbangan pendapatan nasional prinsipnya sama dengan menentukan keseimbangan perekonomian tertutup. Hanya saja pada ekonomi terbuka terdapat penambahan komponen pengeluaran agregat dari sektor perdagangan luar negeri berupa net export X-M. Penentu ekspor dan impor yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Selanjutnya pertemuan 11 yaitu pengangguran. Masalah pengangguran jika dikaji dari sudut persediaan tenaga kerja adalah menguntungkan karena akan dapat membuka beraneka macam proyek. Jika dikaji dengan sudut penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan dana-dana sosial, keamanan politis, mereka sangat merugikan dan sangat menggelisahkan pemerintah, bahkan menjadi problem yang harus kita atasi. Karena akan berdampak pada pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu diperlukan untuk mengetahui tingkat kegiatan masyarakat yang akan mempengaruhi besarnya angka persediaan tenaga kerja. Tingkat kegiatan masyarakat tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi wilayah negara bersangkutan. Bagian ini membahas TPAK dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. TPAK adalah angkatan kerja dibagi penduduk dalam usia kerja. Umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor jumlah penduduk, usia penduduk, pendapatan rumah tangga, dan tingkat pendidikan. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya ada 4, pengangguran normal, friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Ada juga jenis pengangguran berdasarkan cirinya, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, dan setengah menganggur. Dampak dari pengangguran berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran. Yang kedua, menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, kekacauan politik dan sosial. Beberapa tujuan kebijakan pemerintah itu yang bersifat ekonomi, mengatasi pengangguran berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi, yaitu ada 3 pertimbangan untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Tujuan bersifat sosial dan politik yaitu tidak kalah pentingnya dengan tujuan bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Ada 3 masalah yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah mengurangi pengangguran, yaitu meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Yang kedua, menghindari masalah kejahatan. Yang ketiga, mewujudkan kestabilan politik. Pertemuan selanjutnya itu pertemuan 12, yaitu inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai naiknya harga-harga untuk semua barang secara terus-menerus yang dapat mengganggu bahkan dapat mengancam perekonomian suatu negara. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Yang pertama itu kenaikan harga, yang kedua bersifat umum, yang ketiga berlangsung terus-menerus. Menurut parah tidaknya inflasi itu ada 4. Laju inflasi ringan kurang dari 10% ditandai dengan kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu relatif. Yang kedua itu laju inflasi sedang 10% sampai 30% ditandai dengan kenaikan harga relatif cepat atau perlu diwaspadai dengan dampaknya terhadap perekonomian. Yang ketiga, laju inflasi berat 30% sampai 100% ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi, yang artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan sebelumnya. Yang terakhir itu hyperinflasi, lebih dari 100%, di mana inflasi ini paling parah akibatnya.
Pertemuan 13 itu kebijakan pemerintah. Ada kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan guna mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi dan tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Jamli 1996 114. Tujuan kebijakan fiskal itu ada 3, membantu fluktuasi dari siklus usaha tidak besar. Yang kedua, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengangguran rendah. Yang ketiga, menurunkan inflasi yang tinggi. Tujuan kebijakan inflasi secara umum adalah dicapainya kestabilan ekonomi yang mantap dan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak sehingga tingkat pengangguran alamiahnya. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Merupakan langkah dalam mengendalikan keadaan ekonomi dalam konteks makro agar dapat berjalan dengan sesuai yang diinginkan dengan cara pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tujuan ini memiliki tujuan utama dalam menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga. Jenis-jenis kebijakan moneter itu ada 2, kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif merupakan suatu kebijakan dalam rangka selanjutnya ada pertemuan 14 yaitu perdagangan internasional. Merupakan perdagangan antara dua negara atau lebih yang berdasarkan perjanjian bersama. Secara definisi, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar perjanjian bersama. Manfaat dari perdagangan internasional itu ada 4, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional juga ada 5, revolusi informasi dan transportasi. Yang kedua, interdependensi kebutuhan. Yang tiga, liberalisasi ekonomi. Yang keempat, asas keunggulan kooperatif. Yang kelima, kebutuhan devisa. Penghambat-penghambatnya yaitu ada kuota, embargo, kebijakan pengadaan, standarisasi pemerintah, prosedur biaya masuk. Jenis-jenis perdagangan internasional itu ada 6, ekspor, barter, konsinyasi, package deal, penyelundupan, dan border crossing. Selanjutnya di pertemuan 15 ada neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Neraca pembayaran suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Defisit dalam neraca pembayaran berarti antara pembayaran ke luar negeri lebih besar daripada penerimaan dalam negeri. Salah satu faktor penentu ini adalah ekspor lebih besar dari impor. Definisi neraca pembayaran. Pembayaran dilakukan tersebut meliputi penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa. Yang kedua, aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Yang ketiga, aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek. Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran dan neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Penyajian neraca pembayaran ada 2, yaitu penyajian standar dan penyajian analitis. Konsep keseimbangan neraca pembayaran ada 4, konsep keseimbangan perdagangan, konsep keseimbangan transaksi berjalan, konsep basic balance, dan konsep overall balance. Tujuan dan manfaat neraca pembayaran itu manfaat neraca pembayaran lainnya ini sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah di bidang ekonomi. Data yang ada dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Selanjutnya itu di pertemuan 16, kurs valuta asing. Setiap negara mempunyai mata uang tersendiri yang mencirikan tentang nilai mata uang yang berlaku di dalam perekonomiannya selain digunakan.
Selanjutnya di pertemuan 16, kurs valuta asing. Setiap negara mempunyai mata uang tersendiri yang mencirikan tentang nilai mata uang yang berlaku di dalam perekonomiannya. Selain digunakan dalam transaksi di dalam negeri, mata uang tersebut digunakan juga untuk transaksi antara negara. Definisi kurs valuta asing. Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara tersebut. Kurs valuta asing dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, atau kalau kita analogikan ke dalam rupiah, banyak rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Sistem kurs valuta asing ada 5. Pertama, sistem kurs mengambang, floating exchange rate. Sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh otoritas moneter. Yang kedua itu sistem kurs tertambat, page exchange rate. Dalam sistem ini di suatu negara mengkaitkan nilai tukar mata uangnya dengan suatu mata uang negara lain atas kelompok mata uang yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama. Yang ketiga, sistem kurs tertambat merangkak atau crawling page. Dalam sistem ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai tukar mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. Yang keempat, sistem sekeranjang mata uang atau basket of currency. Banyak negara utama, negara sedang berkembang, menetapkan nilai tukar mata uang yang berdasarkan sekeranjang mata uang. Yang terakhir itu sistem kurs tetap, fixed exchange rate. Dalam sistem ini, suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs itu ada 3, faktor fundamental, faktor teknis, sentimen pasar. Pengaruh kurs terhadap bisnis itu ada 4, pengaruh terhadap importir, pengaruh terhadap eksportir, pengaruh terhadap hutang piutang, dan terakhir itu pengaruh terhadap pemilik dolar. Selanjutnya di pertemuan 17. Di pertemuan kali ini, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan ekonomi dunia yang berlaku semenjak 2 abad yang lalu menimbulkan 2 efek penting yang sangat membanggakan, yaitu kemakmuran atau taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat dan menciptakan kesempatan kerja yang baru kepada penduduk yang terus bertambah jumlahnya. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal, produksi barang dan jasa yang berlaku dalam suatu negara seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, dan lain-lain. Gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara, ukuran yang selalu digunakan dalam tingkat pertumbuhan pendapatan nasional real. Pendapatan per kapita sebagai pengukuran kemakmuran. Pendapatan per kapita adalah ukuran tingkat kemakmuran suatu masyarakat dan memudahkan untuk membandingkan antara satu negara dengan negara lain. Data pendapatan nasional tidak bisa dijadikan ukuran tingkat kemakmuran suatu negara karena setiap negara memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, juga jumlah wilayahnya. Pendapatan per kapita juga adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu. Nilainya diperoleh dari membagi PDB atau PNB 1 tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang dipandang oleh beberapa ahli ekonomi sebagai sumber penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, yaitu ada 4. Yang pertama itu tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. 3, barang-barang modal dan tingkat teknologi. 4, sistem sosial dan sikap masyarakat. Selanjutnya itu model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dibangun berdasarkan pengalaman negara maju. Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, ia menciptakan pendapat, dan kedua, ia memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Yang pertama dapat disebut sebagai dampak permintaan, dan yang kedua disebut dampak penawaran investasi.
Selanjutnya itu ada model pertumbuhan ekonomi neoklasik Slow Swan. Dalam model pertumbuhan ini yang menjadi perintis adalah Robert Slow and Trevor Swan. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitiannya, Slow 1957 mengatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Yang terakhir yaitu pertemuan 18. Perkembangan perekonomian global. Ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang berdasarkan kepada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat sehingga menciptakan satu ekonomi globalisasi. Ekonomi dunia tidak terpisahkan dari geografi dan ekologi bumi, sehingga terdapat kesalahan penyebutan istilah karena ekonomi dunia seharusnya tidak mencakup pertimbangan sumber daya atau nilai apapun di luar bumi. Meski definisi dan representasi ekonomi dunia bermacam-macam, nilai pasar dalam mata uang lokal biasanya diterjemahkan menjadi satu satuan moneter tunggal menggunakan ide kemampuan berbelanja. Ini adalah metode yang dipakai untuk menghitung aktivitas ekonomi dunia dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau euro asli. Meski begitu, ekonomi dunia dapat dinilai dan diekspresikan dalam berbagai cara. Tidak jelas seberapa banyak penduduk dunia yang sebagian besar aktivitas ekonominya terrefleksikan pada nilai-nilai ini. Selanjutnya itu pertumbuhan ekonomi dunia. Ekonomi Amerika Serikat pada triwulan 1 tahun 2018 tumbuh 2,% tumbuhan ini didorong oleh investasi yang tumbuh 7,3% dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 1,1%. Tumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh konsumsi untuk jasa yang tumbuh 2,1%. Selanjutnya tingkat pengangguran dunia. Secara umum, tingkat pengangguran beberapa negara tidak terlalu berbeda dengan kondisi pada triwulan 4 tahun 2017. Namun tingkat pengangguran di Brazil dan Singapura mengalami peningkatan pada triwulan 1 tahun 2018 masing-masing 13,1% dan 2,7%. Krisis ekonomi global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya. Di seluruh dunia ini dapat kita lihat bahwa negara adidaya yang memegang kendali ekonomi pasar dunia yang mengalami keruntuhan besar dari sektor ekonominya. Bencana pasar keuangan akibat rontoknya perusahaan keuangan dan bank-bank besar di negeri Paman Sam satu persatu tinggal menunggu waktu saja. Bangkrutnya Lehman Brothers langsung mengguncang bursa saham seluruh dunia. Selanjutnya kerjasama ekonomi internasional. Ada dua yaitu World Bank Dunia atau World Bank didirikan pada tahun 1944 yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Lembaga ini bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan pembangunan negara-negara di dunia. Yang kedua itu ada WTO, World Trade Organization, adalah organisasi yang dibentuk di Jenewa, Swiss tahun 1947, bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum. Mungkin itu saja presentasi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengucapan atau pelafasan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih setelah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.